Perkenalkan, nama saya Nova Auliana Della, NIM 12204183146. Moto hidup saya adalah Believe in yourself and be better than you were yesterday. Artinya, percayalah pada kemampuan diri Anda dan sekarang harus lebih baik daripada kemarin. Sini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar kelas 7. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang yang pertama bentuk aljabar, kemudian unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Masuk pada materi yang pertama, yaitu bentuk aljabar. Pengertian dari bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, 3A dikurangi 12. Dari contoh ini, kita dapat mengetahui kalau ini itu adalah bentuk aljabar dari mana. Nah, di sini itu ada huruf A. A ini mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sama seperti contoh yang selanjutnya, 2P kuadrat dikurangi 4. P ditambah 5. Nah, huruf P di sini mewakili bilangan yang belum diketahui, sehingga ini masuk ke dalam bentuk aljabar. Agar lebih mudah memahami tentang bentuk aljabar, kita dapat mengaitkannya dengan permasalahan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Iko pergi ke toko buku, membeli 5 buah buku dan 3 pensil. Jika harga setiap buku adalah 3.000 dan harga setiap pensil adalah 2.000, pertanyaannya adalah berapakah uang yang harus dibayarkan Iko untuk membeli buku dan pensil tersebut. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui berapakah banyak uang yang harus dibayarkan Iko? Nah, kita itu bisa menggunakan bentuk aljabar. Kita ubah permasalahan di atas ke dalam bentuk aljabar. Nah, seperti ini penjelasannya. Kita misalkan banyak buku sama dengan X, kemudian banyak pensil sama dengan Y, sehingga kita peroleh bentuk aljabar yaitu 5X ditambah 3Y. Nah, ini kok 5? Kenapa kok 5? Nah, ini kita jadi misalkan banyak buku. Nah, banyak bukunya ada 5. Maka kita tulis 5X kemudian ditambah 3Y karena pensil yang dibeli adalah sebanyak 3. Untuk mengetahui berapakah banyak uang yang harus dibayarkan Iko, maka kita masukkan nilai dari X dan Y. Nah, sini kita masukkan nilai dari X. X di sini mewakili buku, sehingga kita masukkan harga sebuah buku atau harga per buku. Nah, harga per buku tadi berapa? Ini 3.000. Kita masukkan di sini 3.000. 5 dikali 3.000, kemudian ditambahkan dengan 3 dikali 2.000. 2.000 ini dari mana? Nah, ini 2.000 adalah harga dari pensil. Nah, kita peroleh hasilnya sama dengan 15.000 ditambah 6.000. Nah, totalnya adalah 21.000. Kesimpulannya, jadi uang yang harus dibayarkan Iko untuk membeli buku dan pensil adalah sebanyak 21.000. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Unsur yang pertama adalah variabel atau peubah. Nah, di sini pengertian dari variabel adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf kecil. Nah, kita misalkan ini. Sini ada 2X, maka berapakah variabel dari 2X? Nah, variabelnya adalah X.
Sama seperti pengertian variabel tadi, variabel adalah simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar dan berupa huruf kecil. Nah, di sini hurufnya adalah X, sehingga variabel dari 2X adalah X. Yang selanjutnya, variabel dari 5XY adalah XY. Kemudian variabel dari 3X kuadrat ditambah 5Y ditambah 5 adalah X dan Y. Unsur yang kedua, koefisien. Nah, koefisien merupakan bilangan yang menyertai variabel pada bentuk aljabar. Nah, di sini ada bentuk aljabar 4x. Nah, sesuai dengan pengertian koefisien tadi, bilangan yang menyertai variabel. Nah, di sini di 4x ini bilangannya adalah berupa angka 4, sehingga koefisien dari 4x adalah 4. Koefisien dari negatif Y adalah negatif 1. Kenapa kok kita menulisnya negatif 1? Karena negatif Y sama dengan negatif 1 dikali Y, sehingga apabila ada pertanyaan berapakah koefisien dari negatif Y, maka jawabannya adalah negatif 1. Unsur yang ketiga adalah suku. Nah, pengertian dari suku. Suku merupakan variabel beserta dengan koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, misalnya ini 2x ditambah 5. Maka sukunya yang mana saja? Nah, sukunya adalah 2x sama dengan ini. Suku yang pertama adalah 2x, kemudian yang kedua adalah angka 5 ini juga masuk ke dalam suku. Nah, ini 2x ditambah 5 ini terdiri dari dua suku. Suku yang pertama adalah 2x dan suku yang kedua adalah 5. Nah, pada bentuk unsur suku dibagi menjadi dua, yaitu suku-suku sejenis dan suku-suku tak sejenis. Nah, pada suku-suku sejenis merupakan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya ini 5x dan negatif 2x. Nah, di sini variabelnya sama, yaitu huruf x. Kemudian pangkatnya juga sama, pangkatnya 1. Kemudian 2a kuadrat dan 8a kuadrat. Di sini variabelnya adalah huruf a dan pangkatnya sama, yaitu berpangkat 2. Kemudian suku-suku tak sejenis merupakan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, 5x dan negatif 2x kuadrat. Nah, di sini pangkatnya tidak sama, 5x pangkatnya 1, sedangkan negatif 2x pangkatnya 2. 2x kuadrat dan 8y kuadrat. Di sini variabelnya tidak sama. 2x kuadrat variabelnya x, sedangkan 8y kuadrat variabelnya adalah y. Bentuk suku aljabar yang pertama yaitu bentuk monomial. Monomial merupakan pernyataan aljabar yang terdiri dari satu suku, tidak memuat operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x xy kuadrat negatif 2a pangkat 3. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan dengan monomial atau terdiri dari satu suku. Yang selanjutnya adalah binomial. Binomial merupakan pernyataan aljabar yang terdiri dari dua suku, dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contoh, x kuadrat y ditambah xy. Di sini
Dua sukunya yang mana saja? Yang ini X kuadrat Y, ini suku yang pertama, X, Y, suku yang kedua. Nah, di sini juga dipisahkan oleh satu operasi berupa jumlah ini, plus ini. Kemudian 3Y kuadrat dikurangi 3, ini juga terdiri dari dua suku dan dipisahkan oleh operasi jumlah berupa selisih. 4A ditambah 5, ini juga sama, terdiri dari dua suku dan dipisahkan oleh operasi berupa jumlah, satu operasi berupa jumlah. Kemudian bentuk trinomial merupakan pernyataan bentuk aljabar terdiri dari tiga suku dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya X ditambah Y ditambah Z. Ini terdiri dari tiga suku yang mana saja? Ini yang pertama, sukunya X, kemudian Y, dan kemudian Z. Dihubungkan oleh dua operasi jumlah. Ini operasi jumlahnya plus. Yang selanjutnya juga sama, X kuadrat Y dikurangi 3Y kuadrat dikurangi 4X kuadrat. Ini juga terdiri dari tiga suku dan dihubungkan oleh dua operasi berupa selisih. Yang selanjutnya adalah polinomial. Polinomial merupakan pernyataan bentuk aljabar terdiri lebih dari satu suku atau banyak suku. Nah, contoh X ditambah Y. Ini sukunya kan lebih dari satu. Suku yang pertama X dan yang kedua Y. Kemudian X kuadrat Y dikurangi XY kuadrat ditambah X kuadrat Y kuadrat ditambah XY. Nah, ini sukunya terdiri dari banyak suku sehingga masuk ke dalam polinomial. Yang perlu kita ingat penting, binomial dan trinomial pastilah polinomial. Tapi polinomial tidak selalu binomial dan trinomial. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah konstanta. Nah, konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, misalnya 2X ditambah 7. Kita akan mencari konstantanya. Maka konstantanya adalah 7. Kenapa 7? Nah, sesuai dengan pengertian konstanta tadi, merupakan suku dari bentuk aljabar berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, angka 7 ini merupakan bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian 2A kuadrat ditambah 6A ditambah 10. Maka konstantanya adalah 10. Nah, untuk agar mempermudah kita memahami tentang unsur-unsur bentuk aljabar, maka kita perhatikan ini 2X ditambah 5. Nah, kita mencari suku, maka ini 2X sama dengan suku. Kemudian angka 5 ini juga masuk ke dalam suku. Sehingga sukunya 2X ditambah 5 itu terdiri dari dua suku, yaitu 2X dan angka 5. Kemudian jika kita mencari unsur yang lain seperti koefisien 2X ditambah 5, maka koefisiennya sama dengan 2. Dan variabelnya adalah berupa huruf X, sedangkan konstantanya kita ketemu angka 5. Penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar itu dapat disederhanakan. Misalnya, nah di sini ada 6X ditambah 2 dikurangi 2X ditambah 5. Ingat ya, suku-suku yang sejenis berarti memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Kita kelompokkan sehingga kita tulis 6X dikurangi 2X ditambah 2 ditambah 5. Ketemu hasilnya adalah
4x ditambah 7. Soal yang selanjutnya, 9k ditambah 8m dikurangi 4km dikurangi 15k ditambah 7km. Sama dengan, caranya sama seperti yang tadi ya. Kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis. Di sini kita tulis 9k dikurangi 15k dikurangi 4km ditambah 7km ditambah 8m. Kemudian kita keluarkan ini k variabelnya ini di sini seperti ini, kita menuliskannya 9 dikurangi 15 dikali k ditambah negatif 4 ditambah 7 dikalikan km ditambah 8m. Kemudian ketemu hasil akhirnya ini negatif 6k ditambah 3km ditambah 8m. Selanjutnya materinya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan bentuk aljabar. Nah, di sini caranya yang pertama adalah kelompokkan dengan suku-suku sejenis. Kemudian jumlah atau kurangkan koefisien pada suku sejenis. Ini contoh soalnya. 3x ditambah 2y ditambah 2x ditambah y. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 3x ditambah 2x ditambah 2y ditambah y. Nah, ini kan bentuknya sudah dikelompokkan dengan suku-suku yang sejenis sehingga dapat disederhanakan. Ini kita keluarkan sama seperti yang tadi, variabel x-nya itu kita keluarkan di sini sehingga ini 3 ditambah 2 dikali dengan x. Kemudian ditambahkan 2 ditambah 1 dikali y. Nah, ketemu ini hasil akhirnya adalah 5x ditambah 3y. Kemudian pengurangan bentuk aljabar. Ini caranya juga sama dengan penjumlahan bentuk aljabar. Ini soalnya 3x kuadrat ditambah 2y dikurangi 2x kuadrat ditambah y. Nah, penyelesaiannya kita kelompokkan dulu dengan suku-suku yang sejenis sehingga nanti dapat disederhanakan. Ini 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah 2y dikurangi y. Kemudian sama seperti tadi, kita keluarkan variabelnya x kuadrat seperti ini. 3 dikurangi 2 dikali x kuadrat ditambah 2 dikurangi 1 dikali dengan y. Dan ketemu hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah y. Nah, kita latihan soal ini. Tentukan hasil penjumlahan dari ini 3a dikurangi 5b dan 9a ditambah 2b. Kita jumlahkan berapa hasil dari 3a dikurangi 5b dijumlahkan dengan 9a ditambah 2b. Penyelesaiannya seperti ini. Kita tuliskan dulu seperti ini. 3a dikurangi 5b ditambah 9a ditambah 2b. Kemudian seperti ini kita kelompokkan dengan suku yang sejenis. 3a ditambah 9a ditambah negatif 5b ditambah 2b. Seperti ini. Kita keluarkan variabelnya. 3 ditambah 9 dikalikan a ditambah negatif 5 ditambah 2 dikalikan b. Ketemu hasilnya adalah 12a ditambah negatif 3b. Nah, ini kan ada tanda positif ketemu negatif. Nah, positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. 12a dikurangi 3b, hasil akhirnya ketemu ini. Soal yang selanjutnya, di sini 11a kuadrat dikurangi 4a ditambah 8 dan negatif 9a kuadrat ditambah 2a dikurangi 13.
Ini kita jumlahkan. Caranya sama seperti yang ini tadi. Ini kita tulis seperti ini dulu. 11a kuadrat dikurangi 4a ditambah 8, kemudian ditambahkan negatif 9a kuadrat ditambah 2a dikurangi 13. Kemudian kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis. 11a kuadrat ditambah negatif 9a kuadrat ditambah negatif 4a ditambah 2a ditambah 8 dikurangi 13. Kemudian kita keluarkan variabelnya a ini seperti ini. 11 dikurangi 9 dikali a kuadrat ditambah negatif 4 ditambah 2 dikali a ditambah 8 dikurangi 13. Ketemu hasilnya 2a kuadrat ditambah negatif 2a ditambah negatif 5. Sama seperti yang tadi ya. Karena di sini ada tanda positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif, sehingga kita tuliskan seperti ini. 2a kuadrat dikurangi 2a dikurangi 5. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya kita akan latihan soal menentukan hasil pengurangan dari negatif 4a kuadrat dikurangi 8a dengan a kuadrat ditambah 7a. Nih, penyelesaiannya seperti ini. Kita tulis dulu seperti ini ya. Negatif 4a kuadrat dikurangi 8a dikurangi a kuadrat ditambah 7a. Kemudian kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis. Negatif 4a kuadrat dikurangi a kuadrat, kemudian dikurangi ini negatif 8a dikurangi 7a. Kemudian kita keluarkan variabelnya seperti ini. Negatif 4 dikurangi 1 dikali dengan a kuadrat dikurangi negatif 8 dikurangi 7 kemudian dikalikan a. Ketemu hasilnya ini negatif 5a kuadrat dikurangi negatif 15a. Sehingga hasil akhirnya ketemu ini negatif 5a kuadrat ditambah 15a. Kita menuju ke soal yang selanjutnya ini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 4 dengan 3x kuadrat ditambah x negatif 8. Nah, ini kita kurangkan ya. X kuadrat ditambah 2x ditambah 4 kita kurangi dengan 3x kuadrat ditambah x dikurangi 8. Seperti ini, kita tulis seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis seperti ini, sehingga hasilnya ini x kuadrat dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi x ditambah 4 dikurangi negatif 8. Kita keluarkan variabelnya seperti ini. 1 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2 dikurangi 1x ditambah 4 ditambah 8. Ketemu hasil akhirnya adalah ini negatif 2x kuadrat ditambah x ditambah 12.